adik-adik, perkenalkan nama kakak Sulistiana Setiawati dari kelas 4F Universitas Sarjana Wiyata Taman Sidoarjo. Di sini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Anak Kera dan Kura-Kura. Alkisah, di sebuah hutan tinggallah kera dan seekor kura-kura. Mereka hidup bersahabat. Kera menjalin persahabatan dengan asas kemanfaatan, sedangkan kura-kura menjalin persahabatan dengan tulus, karena kura-kura merasa bahwa hidup tidak bisa dijalaninya seorang diri. Alkisah, suatu hari mereka akan berjalan jauh menuju sebuah pohon yang berbuah lebat. Ketika telah menemukan pohon tersebut, kera langsung sigap memanjat pohon tersebut dan menghabiskan seluruh buah yang di atas. Sedangkan kura-kura tidak bisa memanjat, lalu dia hanya menunggu di bawah pohon. Kura-kura, di sini buahnya telah hampir habis, telah dimakan musang dan kelelawar. Tidak apa-apa, kera. Kamu ambilkan saja yang paling baik untuk aku makan. Baik, kura-kura, saya akan segera turun. Seperti itulah persahabatan yang dijalin oleh kera. Suatu hari mereka berjalan jauh, lalu akan terpikirkan bahwa esok akan terdapat kemarau yang sangat panjang. Lalu kera dan kura-kura melanjutkan percakapan. Kura-kura, bagaimana kalau besok terjadi musim kemarau yang sangat panjang? Aku takut kehabisan makan. Kura-kura tidak menjawab karena hidup dijalinnya seperti air mengalir begitu saja. Dia tidak bisa memikirkan yang terlampau berat. Kura-kura, bagaimana kalau kita menanam sebuah pohon pisang di hutan? Bagaimana kita mendapatkan pohon pisang, kera? Kita tunggu saja di sungai. Biasanya manusia selalu membuang sampah di sungai, termasuk pohon pisang. Baik, kera. Ayo kita tunggu di sungai. Setelah mereka beberapa hari menunggu, sambil menunggu, mereka membuka sebuah lahan untuk dijadikan kebun. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya terdapat pohon pisang yang mengalir di sungai. Lihat, kura-kura, di sana terdapat pohon pisang. Bagaimana kalau kamu mengambilnya? Kura-kura langsung sigap mengambilnya dan merasa senang. Karena bagi kura-kura itu sebuah sanjungan, karena di sungai kura-kura memang biasa hidup di sungai dan berenang. Kera, ini telah aku ambilkan batang pohon pisang untukmu. Baiklah, kita bagi adil ya, bagi dua. Lalu mereka membagi dua secara adil menurut kera. Caranya dengan membaginya menjadi dua sama panjang, lalu kera memberikan bagian atas untuknya, sedangkan bagian bawah untuk kura-kura. Rupanya kera telah tahu bahwa pohon pisang biasa berbuah di bagian atas. Ini kera, untukmu bagian bawah dan untukku bagian atas. Lalu mereka menanam pohonnya bersama. Namun pohon pisang tersebut, apa yang terjadi? Rupanya pohon pisang milik kera tidak berbuah dan busuk, sedangkan pohon pisang milik kura-kura tumbuh lebat dan subur, lalu berbuah. Ketika berbuah, kura-kura telah diliciki lagi oleh kera. Hai kura-kura, rupanya pohon pisang milikmu telah matang. Bolehkah aku untuk memintanya? Baik, kera, tapi aku tidak bisa memanjat. Bagaimana kalau kamu memanjatnya? Baik, kera. Baik, kura-kura. Memang di
disitulah fungsi sahabat. Tetapi ternyata kera hanya menghabiskan milik kura-kura tanpa membagi, sedangkan kura-kura hanya menunggu di bawah pohon dengan perasaan yang dongkol sekali. Suatu hari, ketika setelah tahu bahwa sifat kera memang seperti itu, kura-kura selalu sembunyi ketika kera datang dari jarak jauh. Hai kura-kura, di mana kau? Sudah lama kita tidak bersua. Mari kita bersua bersama. Tetapi kura-kura tidak menjawabnya karena kura-kura telah tahu bahwa sifat kera seperti itu. Lalu kera berteriak lagi, kura-kura, di mana kau? Ayo kemarilah, kita mencari makan bersama. Namun apa yang muncul? Hanya suara kuruk. Dan ternyata itu adalah bunyi kura-kura yang terletak di bawah kera duduk. Karena kera tidak sadar bahwa yang dia duduki adalah sebuah sahabatnya sendiri. Kura-kura, di mana kau? Hanya terdapat suara seperti itu. Dan kera menganggap bahwa itu adalah sebuah suara perutnya sendiri. Lalu terdapat suara lagi. Lalu kera berkata, awas kau, kalau kamu berani mengejekku lagi akan kuhancurkan kau. Kera berkata seperti itu kepada perutnya sendiri. Lalu terdapat lagi bunyi kruk. Dengan sigap, sang kera langsung mengambil batu dan menghancurkan perutnya sendiri. Padahal bunyi tersebut adalah bunyi sahabatnya sang kura-kura. Lalu karena terlampau sakit, menjerit kesakitan, sang kera pun akhirnya mati. Ketika kura-kura telah mau muncul di bawah cangkangnya, ternyata sang kera telah mati. Dan disitulah kera langsung ditinggalkan oleh kura-kura begitu saja. Begitulah cerita dongeng yang kakak bawakan yang berjudul Anak Kera dan Kura-Kura. Adik-adik tahu tidak apa hikmah yang dapat diambil dari cerita ini? Cerita ini mempunyai hikmah bahwa persahabatan tidak boleh dilakukan dengan asas pemanfaatan. Sahabat itu selalu harus ada, adil, kapanpun, dimanapun, dan selalu setia kepada sahabatnya. Tidak boleh berlaku seperti kera yang licik. Jadi adik-adik jangan menirunya ya. Di rumah jangan sampai seperti kera. Nanti dapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian yang dapat kakak sampaikan untuk sore ini. Dadah.